Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kici People yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini bisa kembali bersama saya Ali Husen, tentunya dalam program Ngabuburit Insyaallah Berkah. Kici People yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas seputar kegiatan menunggu azan maghrib di bulan Ramadan nih. Tema kita hari ini, ngabuburit boleh nggak sih? Sudah hadir di studio kita, Ibu Dr. Hajah Motimatul Faida, SAG MAG, yang merupakan dosen pendidikan agama Islam, serta Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UNESA. Assalamualaikum Bu Mutim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mutim? Alhamdulillah, Ramadan penuh berkah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bu Mutim. Alhamdulillah. Bu Mutim, sebenarnya bagaimana Islam memandang ngabuburit itu? Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi ngabuburit memang istilah itu hanya terdengar di negeri kita ya. Di Arab nggak ada, atau pada zaman Rasul nggak kenal juga istilah ngabuburit. Namun kalau kita telusuri apa sih ngabuburit itu, ternyata itu dari bahasa Sunda yang artinya ngalantung. Nah itu singkatan gitu ya, kepanjangannya adalah ngalantung burit. Ngalantung itu mengisi waktu senggang, burit itu sore. Nah ngabuburit Ramadan berarti mengisi waktu senggang di sore hari menjelang berbuka puasa. Nah, esensinya sebenarnya itu. Kalau kita lihat bahwa ngalantung burit itu mengisi waktu menuju iftar, maka tentunya itu diperbolehkan. Hal yang mubah begitu. Nah, Mas Ali, ada dua hal yang menjadi kebahagiaan bagi orang yang sedang berpuasa. Farhatani indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Gitu ya. Ada dua kebahagiaan. Farhatan lis-shaim wa farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan bagi orang yang sedang berpuasa adalah ketika dia berbuka dan juga ketika dia nanti bertemu dengan Tuhannya di akhirat. Jadi menuju bahagia berbuka itu kemudian adalah tradisi ngabuburit yang biasanya memang banyak dilakukan oleh kalangan anak muda. Jadi ngabuburit sih boleh-boleh saja, asalkan tadi apa yang dilakukan itu adalah hal yang diperbolehkan, begitu Mas. Lalu apa aja sih Ibu Mutim yang diperbolehkan itu? Amalan-amalan apa aja yang kita boleh lakukan untuk menunggu ngabuburit? Selama ini kalau Mas Ali ngabuburit ngapain aja nih biasanya? Kalau Mas Ali ini biasanya sambil baca ngaji, oh luar biasa doa, ya, berzikir, ngaji. Kita bisa membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita bisa memutar televisi, mendengarkan ceramah, kajian agama. Kita juga bisa mempersiapkan takjil gitu ya, yang memasak, menata hidangan. Kita juga bisa berdoa begitu ya di dalam ini. Tapi ada juga, tidak hanya kalau Mas Ali ngaji luar biasa ya. Ada juga nih yang beda. Ada juga yang tidak hanya ngaji tetapi misalkan hunting makanan gitu. Ini anak kos ya, anak kos hunting makanan karena nggak masak. Kemudian kalau Ramadan itu kan ada satu kehidupan baru yang kita temukan ya, banyak para penjual makanan yang membawa meja di pinggir jalan, atau kadang ada bazar Ramadan ya, bazar Ramadan yang meriah. Kemudian kita mencari makanan mulai dari kolak, mulai dari makanan berat sampai juga makanan-makanan ringan ya kan. Ngabuburit diisi dengan itu boleh begitu kan, itu dalam rangkaian untuk mempersiapkan iftar. Jadi selama itu hal yang diperbolehkan, maka ngabuburit dengan perbuatan yang baik hal yang diperbolehkan juga dan bernilai ibadah kalau itu dalam konteks menghidupkan Ramadan puasa dengan ibadah dan menyempurnakan dengan ibadah pula begitu. Baik Bu Mutim, lalu yang biasanya terjadi, fenomena yang terjadi ini ngabuburit sambil pacaran Bu Mutim. Apakah ini bakal mempengaruhi pahala puasa kita? Iya, kalau tadi ngabuburit dengan belanja boleh, ngabuburit dengan masak-masak boleh, ngabuburit dengan mendengarkan ceramah boleh, dengan mengaji, dengan ikut kajian, diskusi boleh. Kalau ngabuburit bersama pacar bagaimana? Nah ini ya, ini fenomena yang menarik sih di tengah-tengah kita. Sebenarnya ngabuburitnya tidak ada masalah.
ya ngabuburitnya tidak ada masalah. Tetapi apa yang dilakukan di dalam ngabuburit itu, misalkan kalau di situ ada al-ma'asi, ya ada al-ma'asi, kemaksiatan, maka kemaksiatan itu akan mengurangi pahala dari puasa. Jadi misalkan berdua, ayo kita ngabuburit nih ke kafe ini cuma berdua doang. Kemudian di situ ya dalam tanda kutip melakukan PDKT dan sebagainya, maka ini bisa masuk kategori maksiat dan itu mengurangi pahalanya puasa. Kenapa? Karena esensi puasa itu kan menahan hawa nafsu begitu ya, termasuk juga menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan hal yang dilarang, yaitu berpacaran. Jadi kalau ngabuburit, kalau mau sah itu ya, nah ngabuburit ke rumah teman tadi, ada orang tuanya, ada kakaknya, ada, jadi family time. Jadi acaranya bukan pacar time tetapi family time. Nah itu boleh begitu ya. Jadi ada ayahnya, ada bapaknya, ada ibunya, ada saudaranya, kemudian makan iftar bareng di sana. Nah itu diperbolehkan. Tapi kalau cuman berdua, fasalisuha, godaan syaitan yang terkutuk begitu ya Mas Ali ya. Jadi tergantung diisi dengan apa ngabuburit itu. Kalau diisi dengan amal perbuatan yang itu diperbolehkan dan tidak ada yang melanggar, maka itu boleh. Tetapi kalau diisi dengan unsur-unsur kemaksiatan, apakah dengan pacaran atau begini sekarang fenomena selain pacaran tuh begejekan. Nah, begejekan ya. Apa itu? Kan begejekan ya. Begejekan itu guyonan begitu ya. Jadi atau kemudian ghibah, nah memfitnah, membicarakan, mendiskusikan isu-isu fitnah begitu ya, menjelekkan per person. Nah itu akan mengurangi pahalanya puasa Ramadan. Karena kembali tadi ya, bahwa puasa al-imsak, menahan dari tidak hanya makan dan minum dan hubungan suami istri, tetapi juga hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya puasa. Apa itu? Menghibah, kemudian juga melakukan kemaksiatan yang lain. Nah itu bisa menciderai dari makna puasa. Begitu Mas Ali. Baik Bu Mutim, sebelum menutup perbincangan kita, mungkin Bu Mutim bisa memberikan kesimpulan dari tema kita ngabuburit, boleh nggak sih? Ya, jadi ngabuburit sahabat itu boleh ya, asalkan aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas yang dibolehkan oleh agama. Tetapi kalau di dalamnya ada kemaksiatan, maka ngabuburit tadi akan mengurangi pahala puasa dan mengurangi dari nilai ibadah puasa. Karena esensi puasa adalah menahan hawa nafsu. Semoga kita bisa mempraktekkan itu dan benar-benar selama berpuasa menahan hawa nafsu kita menjadi pribadi yang fitrah. Baik, terima kasih Bu Mutim atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih sama-sama. Semoga dapat bermanfaat untuk Kici People yang di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kici People yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi perbincangan saya dengan Bu Mutimatul Faidah. Semoga ilmu dari Bu Mutimatul Faidah dapat bermanfaat untuk Kici People yang di rumah. Saya Ali Hussein undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.